keris itu terangkat dan semua berubah. Auman singa mengguncang malam. Tubuh pertama hilang tanpa jejak. Nadia berlari, namun bayangan hitam mengikuti lebih cepat, lebih dekat. Sesuatu telah terbangun dan sekarang ia menginginkan darahnya. Lereng sunyi Gunung Kelut. Sebuah gua tua terbuka kembali setelah tanah longsor kecil merobek mulutnya. Tak ada yang tahu bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Nadia, seorang arkeolog muda, memimpin tim kecilnya untuk mengeksplorasi gua itu. Apa yang mereka temukan tampak seperti artefak biasa sebilah keris tua, tertancap di antara batu dan akar. Keris itu tidak berdebu, tidak berkarat, seolah-olah baru saja ditempa. Namun hawa dingin mengelilinginya tanpa ritual, tanpa izin. Keris itu dicabut dari tempatnya. Dan sejak saat itu, desa di bawah kaki gunung mulai berubah. Hewan ternak mati tanpa luka. Bayi-bayi menangis tanpa sebab setiap malam. Dan suara auman samar mulai terdengar dari arah gunung. Setiap lewat tengah malam, 4 hari kemudian, salah satu anggota tim Nadia menghilang. Ia meninggalkan jejak kaki menuju tepi jurang, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Nadia mulai curiga. Ia memeriksa ulang rekaman video saat penemuan keris. Pada menit pertama, semuanya tampak normal. Namun di menit kedua, tepat ketika Nadia mengangkat keris itu, muncul sosok lain di balik punggungnya. Tinggi, hitam, tidak berbentuk jelas. Tapi yang paling mengerikan adalah sepasang mata merah yang menatap lurus ke arah kamera. Masalahnya, saat itu Nadia sendirian di dalam. Wah, setidaknya itulah yang mereka yakini. Sejak keris itu dibawa keluar dari gua, desa tidak pernah benar-benar tenang. Angin malam terasa lebih dingin. Hutan di sekitar mulai gelisah dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tidak hanya di malam hari, tapi juga saat matahari masih tinggi. Pada malam keempat, auman itu datang, panjang dalam, menggetarkan genteng rumah-rumah warga. Bukan auman harimau, bukan pula suara angin. Itu suara sesuatu yang lebih tua dari gunung itu sendiri. Warga panik, beberapa pergi mengungsi, tapi sebagian lagi percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa batas antara dunia manusia dan alam gaib mulai terbuka. Nadia mencari jawaban. Ia menemui Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Mbah Wiryo sudah lama menolak campur tangan manusia terhadap benda-benda kuno. Tapi malam itu, ia mau bihara. Ia menunjukkan lukisan tua, disimpan dalam kain putih, yang hanya dibuka saat darurat. Gambarnya kabur, tapi jelas. Sesosok raja bertubuh manusia dengan kepala singa dan sepasang sayap menyebar di belakangnya. Di bawah lukisan, tertulis nama yang sudah dilupakan sejarah, Singo Barong. Menurut Mbah Wiryo, keris itu adalah pusaka utama sang raja. Sebuah segel gaib yang menahan jiwanya tetap terkunci selama ratusan tahun. Dan kini, segel itu telah terbuka. Namun, bukan hanya karena kerisnya dicabut. Ada alasan lain kenapa Singo Barong bisa bangkit. Plot twist malam itu datang dalam satu kalimat sederhana. Mbah Wiryo menatap Nadia lama sebelum berkata pelan, "Darahmu adalah milik dia." Nadia bingung, tapi Mbah Wiryo menjelaskan, Nadia adalah keturunan dari seorang perempuan Majapahit, istri sang raja. Garis darah itu adalah kunci. Keris hanya butuh wadah baru, dan wadah itu sedang berdiri di hadapannya sekarang. Sejak malam itu, Nadia tak pernah benar-benar tidur. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya tentang istana kuno yang terbakar, tentang ribuan pasukan berlutut di hadapan singa bersayap, dan tentang seorang ratu yang memiliki wajah seperti dirinya sendiri. Pada siang hari, ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Kadang ia terbangun di tempat asing, kadang ia melihat tangannya bergerak tanpa ia perintah. Dan yang paling mengganggu adalah Sermin. Bayangannya mulai hidup sendiri, tersenyum saat ia menangis, menatap saat ia berpaling. Dan satu malam, Nadia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Matanya di cermin menyala merah untuk beberapa detik, lalu padam. Sementara itu, Mbah Wiryo mencoba menyiapkan ritual penyegelan ulang. Tapi waktu mereka semakin sempit, auman terdengar setiap malam. Dan kini, bukan hanya hewan yang mati, tapi juga manusia. 3 warga ditemukan tewas dengan dada robek, seolah dicabik cakar raksasa. Namun, tak ada bekas jejak, tak ada saksi. Raka, salah satu rekan Nadia, mulai curiga. Ia memperhatikan perubahan Nadia. Suara Nadia terdengar lebih berat.
Pandangannya kadang kosong. Bahkan, satu kali, ia bicara dalam bahasa yang tak dikenal. Diam-diam, Raka mencuri keris itu dan membawanya ke ladang terpencil. Ia menyiramnya dengan minyak dan menyalakan api. Tapi saat api menyala, bukan keris yang terbakar. Tanah di bawahnya retak, angin menderu, langit gelap seketika. Raka berteriak, tapi suaranya tertelan oleh suara auman dari dalam tanah. Lalu tubuhnya membeku, mengeras, lalu hancur menjadi abu emas di hadapan Nadia. Keris itu tetap utuh, tidak hangus, tidak panas, hanya berdenyut, seolah memiliki nadi. Dan dari balik bayangan, sosok tinggi dengan mata merah menyala perlahan melangkah keluar. Bukan untuk mengambil keris, tapi untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih penting. Malam terakhir datang dengan gelap yang tak biasa. Awan menggulung tanpa suara. Udara menjadi berat dan suara jangkrik menghilang sepenuhnya. Nadia berdiri di tengah lingkaran ritual yang dibuat Mbah Wiryo. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena di dalam dirinya, sesuatu bangkit. Sesuatu yang bukan dirinya. Keris itu tergeletak di depan api sesaji. Bersinar samar, seolah bernapas. Mbah Wiryo mulai membacakan mantra kuno. Bahasa yang bahkan Nadia tidak mengerti, tapi sebagian dari dirinya merasa familiar. Saat mantra mencapai puncaknya, tanah bergetar. Dari balik kabut muncul sosok Singo Barong, tinggi, bersayap, bermata merah menyala. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Separuh manusia, separuh singa, dan matanya mirip mata Nadia. Mbah Wiryo memerintahkan Nadia untuk menusukkan keris ke tanah. Itu satu-satunya cara untuk menyegel sang roh kembali. Tapi tubuh Nadia tak mau bergerak. Tangannya terangkat sendiri. Bibirnya berbisik dalam bahasa Majapahit. Singo Barong tidak ingin disegel. Ia ingin bangkit. Dan Nadia telah menjadi jembatan baginya. Mbah Wiryo mencoba menghentikannya. Tapi Nadia hanya menatapnya dan tersenyum. Plot twist besar itu datang di saat terakhir. Mbah Wiryo bukan manusia sepenuhnya. Ia adalah salah satu prajurit kuno sang raja. Selama ratusan tahun, ia bersembunyi dalam wujud manusia. Menanti Gares, darah ratu sejati kembali muncul. Malam itu, bukan roh yang disegel, melainkan ikatan antara roh dan tubuh yang disatukan. Nadia menjadi wadah sempurna. Ratu abadi, penjaga keris, dan Singo Barong tak lagi sekadar bayangan. Desa itu sekarang sunyi, ditinggalkan, tak ada yang berani mendekat. Namun di malam tertentu, jika angin cukup tenang, akan terdengar suara, auman panjang, dan bisikan dalam bahasa yang sudah lama hilang dari bumi.